warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 9 akan mempresentasikan materi pertemuan 9 yang berjudul Manajemen Piutang. Anggota kelompok kami, saya sendiri ada Muhammad Gibran Abimanyu dengan NIM 1121029. Saya Caroline Jileta Tarigan dengan NIM 1121072. Selanjutnya ada isi materi pertemuan 9. Di sini ada pertama ada pengertian piutang, kedua ada tujuan piutang, ketiga ada sebab-sebab piutang, keempat ada komponen-komponen kebijakan kredit, kelima ada cara memperkecil bad debit, keenam ada pengertian cash conversion cycle, tujuh ada unsur-unsur kredit, kedelapan ada jenis kredit dan jangka waktunya, kesembilan ada persyaratan umum untuk memberikan kredit atau penjualan secara kredit. Untuk materi pertama, di sini ada pengertian piutang. Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa, tapi belum membayar dengan lunas, atau account receivable. Di sini menurut Subramaniam dan John G. Weil 2010, pengertian piutang adalah nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Materi kedua ada tujuan piutang. Yang pertama ada merangsang minat para langganan, kedua ada menaikkan volume penjualan, ketiga ada meningkatkan laba bersih perusahaan, keempat ada strategi memenangkan persaingan atau membesarkan market share. Yang ketiga ada sebab-sebab piutang bersifat bad debit. Untuk yang pertama ada perusahaan ingin mengejar target penjualan sehingga angka penjualan dinaikkan. Kedua, perusahaan dalam memperbesar penjualan dengan menaikkan penjualan produk boleh dibeli secara non-tunai. Ketiga, penjualan produk yang bersifat non-tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Keempat, perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam bentuk kredit kepada suatu perbankan. Yang keempat, materi keempat di sini ada komponen-komponen kebijakan kredit. Untuk yang A ada persyaratan penjualan. Persyaratan penjualan dalam produk perusahaan akan memutuskan apakah untuk menjual produk secara tunai atau menjualnya secara kredit. Yang B ada analisa kredit dalam pemberian kredit. Dalam suatu perusahaan harus dapat menentukan seberapa besar usahanya untuk dapat memisahkan antara pelanggan yang akan membayar dan pelanggan yang tidak membayar. Ketiga, kebijakan penagihan setelah kredit diberikan. Perusahaan akan menghadapi persoalan bagaimana penagihan dilakukan. Selanjutnya ada cara memperkecil resiko bad debit. Di sini ada beberapa acuan yang harus diterapkan perusahaan untuk memperkecil resiko timbulnya bad debit, yaitu menghindari keputusan penjualan produk pada saat pasar dalam kondisi menuju krisis moneter, membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis, melakukan dan menerapkan tindakan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Ada ukuran persentase yang layak diterapkan untuk besaran piutang. Selanjutnya, ada pengertian cash conversion cycle adalah metode yang digunakan untuk mengukur perkiraan jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah stok atau inventornya menjadi kas setelah penjualan kepada pembeli. Menurut Lukas Atmaja 2001, Cash Conversion Cycle atau CCCC adalah waktu rata-rata antar penjualan kas untuk sumber daya produktif dengan menerima kas dari penjualan produk.
Masih masih dengan materi sama. Di sini ada pendapat dari Joel G. Seigel dan Jay Kasim mengenai cash conversion cycle. Yang pertama, tindakan mengubah satu kelas surat berharga perusahaan menjadi kelas surat berharga lainnya. Yang dimaksud di sini adalah mengkonversikan obligasi menjadi saham. 2. Membuat penilaian pengganti untuk yang lain. Misalnya, menyatakan kembali biaya historis untuk biaya saat ini. 3. Ada pengiriman saham dana bersama dari dana yang satu ke dana yang lain dalam satu jenis. Keempat, menukar mata uang dari yang satu ke yang lain dengan menggunakan rasio pertukaran atau kurs. Di sini ada rumus menghitung cash conversion cycles adalah dengan ACP plus RCP plus PDP. Di sini CCC adalah cash conversion cycle atau siklus konversitas. ACP adalah inventor conversion period atau period konversi persediaan. RCP ada receivable collection period. PDP ada payable deferral period atau periode penundaan piutang. Berikutnya ada soal cash conversion cycle atau contoh soalnya. Dari manajer keuangan PT Sentosa Sejahtera sedang melakukan analisis pada manajemen piutang yang sudah berlangsung selama ini, di mana hasil analisis terlihat bahwa perusahaan memiliki rata-rata pengumpulan piutang adalah 75 hari dan rata-rata pembayaran utang dagang adalah 55 hari, serta rata-rata inventor turnover berputar persediaan adalah 96 hari. Ditanya, hitunglah cash conversion cycle PT Sentosa. Jawabannya adalah menggunakan rumus yang tadi yaitu cash conversion cycle plus ACP plus RCP plus PDP. Yang dimana untuk inventor conversion period itu 96 hari, untuk receivable collection period itu 75 hari, untuk payable deferral period yaitu 55 hari. Di sini jumlah totalnya ada 226 hari. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit yang akan dijelaskan oleh Saudara Caroline. Kepada Saudara Caroline dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi ini. Di sini ada unsur-unsur kredit. Yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan atau trust adalah sesuatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada. Karena tanpa ada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur, maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena dalam konsep sekarang ini, kreditur dan debitur adalah mitra bisnis. Lalu yang kedua ada waktu. Waktu atau time adalah bagian yang paling dijadikan kajian oleh pihak analis finance, khususnya oleh analis kredit. Lalu yang ketiga ada resiko. Resiko menyangkut persoalan degree of risk, di mana pada keadaan yang terburuk pada saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Lalu yang keempat, prestasi. Prestasi yang dimiliki oleh kreditur untuk diberikan kepada debitur. Biasanya bentuk objek dari kredit tersebut tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi juga boleh dalam bentuk barang atau jasa. Lalu adanya kreditur. Kreditur yang dimaksud di sini adalah pihak yang memiliki uang, barang, atau jasa untuk dipinjamkan kepada pihak lain dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga atau interest sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut. Lalu yang terakhir adanya debitur. Debitur yang dimaksud adalah pihak yang memerlukan uang atau barang atau jasa dan berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai dengan waktu yang telah disepakati, serta bersedia menanggung berbagai risiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan administrasi dalam kesepakatan perjanjian yang tertera di perjanjian penjualan kredit. Oke, untuk selanjutnya ada jenis kredit dan jangka waktunya. Yang pertama itu ada kredit berdasarkan jenisnya.
Ada 3 jenis, yaitu kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini tuh kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabotan rumah, renovasi rumah, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada kredit produktif. Kredit ini adalah umumnya dipakai atau diajukan oleh mereka yang bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya. Contohnya itu misalkan menghasilkan produk baru atau tambahan, membuka kantor cabang baru, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada kredit perdagangan. Ini merupakan yang dananya dipergunakan untuk keperluan perdagangan. Contohnya yaitu menghasilkan barang untuk dipakai oleh orang banyak, baik daerah maupun negara ataupun kawasan. Lalu yang kedua ada kredit menurut jangka waktunya. Di sini ada 3 bagian juga. Yang pertama itu ada kredit jangka pendek atau short term credit. Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Contohnya yaitu misalkan petani yang bercocok tanam yang usia pertanamannya adalah dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Lalu yang kedua ada kredit jangka menengah atau medium term loan. Kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Contohnya pembelian bahan baku, membayar upah buruh, pembelian suku cadang, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada kredit jangka panjang atau long term loan. Kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 tahun. Contohnya misalkan keperluan investasi, penambahan produk, serta membuka kantor cabang baru. Oke, selanjutnya persyaratan umum untuk memberikan kredit atau penjualan kredit. Dalam memutuskan pemberian kredit atau penjualan melalui kredit, ada beberapa hal yang harus dipikirkan baik oleh kreditur maupun debitur. Secara umum dan sudah menjadi penilaian umum yang dikenal dengan prinsip 5C. Itu yang pertama di sini ada karakter. Aspek ini menggambarkan keinginan atau kemauan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh penjual. Pola-pola pembayaran hutang pada masa lalu dapat dijadikan pedoman yang sangat berguna dalam menilai karakter seorang calon pelanggan. Lalu yang kedua di sini ada capacity, yaitu menggambarkan kemampuan seorang langganan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya. Serta estimasi yang dianggap cukup baik dapat diperoleh dengan menilai posisi likuiditas dan proyeksi cash flow dari calon pelanggan. Lalu yang ketiga ada kapital. Hal ini menunjuk kepada kekuatan keuangan calon pelanggan, terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Analisa terhadap neraca perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang tersedia akan dapat memenuhi kebutuhan atas nilai penilaian modal calon pelanggan. Lalu yang keempat ada kolateral. Ini merupakan gambaran jumlah aktiva yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh calon pelanggan. Akan tetapi, biasanya hal ini bukanlah merupakan pertimbangan yang sangat penting, karena tujuan perusahaan dalam memberikan kredit bukanlah untuk menyita dan kemudian menjual aktiva langganan, tetapi penekannya adalah kepada pembayaran kredit yang diberikan pada waktu yang sudah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada conditions. Ini menunjukkan kepada keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya atas kemampuan perusahaan calon pelanggan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban. Sekian materi dari pertemuan 9. Saya kembalikan ke Gibran. Ya, terima kasih kepada Caroline. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari pertemuan 9. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan selama presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.